Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Pada video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah sesosok hantu tanpa wajah yang notabene adalah seorang perempuan. Nah, hantu ini tidak memiliki wajah sama sekali. Jadi di bagian wajahnya itu hanya kulit semua, tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Dan sosok ini sering sekali muncul dan menghantui orang-orang yang melintas di mana dia ini bersemayam. Jadi di tempat sebuah desa ada kampung 1 dan kampung 4 itu terpisahkan oleh areal sawah yang cukup lebar. Nah, di tengah sawah ini terdapatlah satu jalan yang panjangnya sekitar 200-an meter, dan di tengah sawah ini terdapat aliran sungai dan ada jembatan yang menghubungkan antara keduanya. Nah, di jalan inilah makhluk ini sering muncul dan menghantui orang-orang yang melintas di sana. Seperti apa kisahnya? Mari saja kita simak cekidot. Jadi malam itu si Junet sedang melakukan agenda rutinnya, yaitu mengapel di rumah si Rini gebetannya. Nah, si Junet ini tinggalnya di kampung 4 dan si Rini ini berada di kampung 1. Nah, jalan ini memang bukan satu-satunya penghubung sebenarnya, namun ada lagi jalan yang memang jalannya itu cukup jauh dan melewati hutan-hutan. Jadi jalan ini memang alternatif yang paling baik untuk segera mencapai di rumahnya. Dan malam itu sekitar pukul 10 si Junet memutuskan untuk pulang karena memang dia sudah selesai menyalurkan seluruh hasrat rindunya kepada si Rini, dan si Rini pun tidak enak dengan tetangga-tetangga di sekitarnya yang mungkin merasa risih dengan kehadiran si Junet yang terlalu malam. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk berpisah sementara dan nanti akan disambung dengan melalui jaringan telepon. Dan tentunya si Junet pun dengan rasa yang sangat bahagia karena memang rasa rindunya sudah tersalurkan semuanya. Hasrat ingin memeluk si Rini, ingin berjumpa dengan si Rini, itu semuanya sudah terlampiaskan. Akhirnya dia pun pulang dengan rasa yang cukup berat, sebenarnya ingin berpisah dengan Rini. Namun apa boleh buat, memang waktu sudah menunjukkan lumayan cukup malam dan dia harus segera pulang. Dia pun tak enak juga dengan orang tua si Rini yang dari tadi memang sudah berdehem-dehem mengingatkan bahwa memang jam malam sudah selesai atau jam apel sudah selesai dan memang waktunya untuk pulang. Akhirnya si Junet pun dengan berat hati berpamitan kepada Rini, mengatakan bahwa aku pergi hanya untuk sementara dan jangan kau tangisi karena nanti akan ada air mata bahagia ketika kita akan berjumpa. Itu kata-kata si Junet kepada si Rini. Si Rini pun membalas kata-kata si Junet, aku melepasmu dengan keikhlasan hati, semoga engkau cepat sampai di sana dan engkau tidak pernah melupakan diriku yang ada di sini. Akhirnya mereka pun pulang dengan rasa berat, namun rasa rindu itu masih tetap berkecamuk di hati mereka. Si Junet pun menghidupkan motornya dan akhirnya pulang dengan lambaian tangan si Rini menghiasi awal perjalanannya. Akhirnya si Junet pun melintasi desa dan sampailah di ujung jalan antara kampung 1 dan kampung 4. Junet dengan gagah berani, dengan perasaan bahagia, dia berjalan dengan motornya menyusuri jalan di tengah sawah itu. Akhirnya di tengah sawah itu sampailah dia di jembatan yang menghubungkan antara kedua wilayah itu. Setelah melewati jembatan, tiba-tiba Junet melihat sesosok wanita yang ada di depannya. Wanita itu berjalan satu arah dengan Junet. Jadi Junet pun merasa bahwa ada orang kok berjalan malam-malam di tengah sawah, apalagi itu adalah sosok wanita atau memang seorang wanita. Namun setelah diperhatikan, Junet ini merasa mengenali wanita ini. Sepertinya wanita ini adalah si Desi yang memang satu kampung dengannya, dan Desi ini memang terkenal dengan kecantikannya, dan si Junet ini sebenarnya juga naksir dengan si Desi ini. Kata si Junet, wah kebetulan kok ada Desi, katanya seperti itu.
Dari mana dia malam-malam seperti ini? Apa dia habis putus dengan cowoknya hingga dia tidak diantarkan pulang? Itu yang ada di dalam hati Junet. Wah, ini kebetulan, kata si Junet. Ini namanya pucuk diulam pun tiba. Ya seperti itulah peribahasanya. Saya tidak begitu tahu peribahasanya itu. Jadi lanjut saja ceritanya, teman-teman. Jadi si Junet ini pun merasa bahwa itu keberuntungan untuk dirinya, karena setelah dia sekian lama mengagumi si Desi, ternyata Tuhan memberikan kesempatan untuk bisa dekat dengan Desi. Setidaknya dia membonceng si Desi untuk diantarkannya pulang. Akhirnya si Junet pun memelankan sepeda motornya dan dia pun berjalan perlahan-lahan di belakang si Desi tadi, yang dianggapnya Desi tadi. Kemudian si Junet pun bertanya, "Des, kamu dari mana malam-malam seperti ini?" katanya seperti itu. Si Desi pun diam saja, tidak menjawab sambil terus berjalan. "Jangan gitulah Des, aku nih Junet, jangan takut. Kalau kamu mau pulang aku antarin," kata si Junet lagi. Si Rini tetap diam saja. Si Desi ini tetap diam saja, tetap terus berjalan. Jadi si Junet terus dia itu mengikuti gerak jalan si Desi itu tadi. Si Junet kembali bertanya, "Des, aku ini sebenarnya dari dulu suka lo sama kamu." Itu kata si Junet dengan sifat buayanya lah, kira-kira seperti itu. "Des, aku anterin pulang ya." "Kok kamu diam aja?" kata si Junet. Dan si Desi masih tetap dengan gayanya, dia tetap berjalan. Dia tidak menoleh sedikit pun, dia terus berjalan ke depan dengan wajah yang menunduk. Jadi si Junet semakin penasaran dengan si Desi ini. "Kamu kenapa Des? Kamu sedih ya? Apa kamu diputusin cowokmu? Kok kamu ditinggalin di tengah sawah malam-malam begini? Makanya kalau cari cowok tuh yang baik-baik seperti aku ini loh," kata si Junet merayu si Desi. Si Desi pun masih tetap dengan jalannya ke depan, diam saja, tidak membalas sedikit pun apa yang dikatakan dari Junet. "Des, sombong amat sih Des," kata si Junet. Si Junet tampaknya mulai kesal. Kemudian si Desi tiba-tiba berhenti dan si Junet pun menghentikan sepeda motornya. Dan si Desi pun mulai menggerakkan kepalanya untuk menoleh si Junet. "Nah gitu dong Des, jangan sombong-sombong. Aku nih cuman mau kenalan aja sama kamu, mau nganterin kamu pulang." Kemudian tiba-tiba si Desi pun menoleh ke arah Junet. Dan Junet pun tampak sangat terkejut karena melihat wajah sosok yang di depannya itu tidak memiliki wajah sama sekali. Semuanya rata, tanpa ada hidung, tanpa ada mulut, tanpa ada matanya. Junet pun ketakutan dan tiba-tiba motor si Junet mati mendadak. Motornya tidak bisa dihidupkan. Si makhluk tersebut masih tetap berdiri menatap si Junet. Namun ya pokoknya menatap meskipun tidak punya mata. Makhluk itu masih tetap berdiri dengan wajah yang menghadap si Junet. Si Junet pun semakin panik, di engkolnya motornya tidak hidup-hidup, sampai dia berkeringat, sampai dia keluar air kencing sambil terus mengengkol motornya. Motornya tidak hidup-hidup, masih tetap mati. Makhluk itu masih tetap berdiri di depan Junet dengan wajah yang menghadap ke Junet. Junet semakin ketakutan dan akhirnya dia putuskan untuk turun dari motornya. Motornya dia dorong dengan sekuat tenaga melewati si Desi tadi, atau melewati sosok makhluk itu tadi. Makhluk itu masih tetap berdiri sambil terus menatap ke arah si Junet. Junet tanpa berani melihat hantu itu, dia terus menunduk dan melintasi si sosok makhluk itu. Setelah si Junet melintasi sosok makhluknya itu, tiba-tiba ada yang serasa menarik bajunya, dan Junet pun dengan sekuat tenaga terus ingin melepaskan dari cengkraman yang seolah-olah menarik bajunya itu. Jadi si Junet terus berusaha
terus sekuat tenaga dia ingin melepaskan, namun semakin lama semakin kuat dan Junet pun tidak bisa melepaskannya, hingga akhirnya Junet pun terduduk lemas di sana dan motornya itu rubuh. Kemudian rasa Junet ditarik oleh bajunya ditarik itu sudah mulai hilang, dan dia pun mulai melihat di arah sekelilingnya itu sudah tidak ada sosok makhluk tadi. Akhirnya si Junet memberanikan diri untuk bangkit dan kemudian mengambil motornya atau menegakkan motornya. Tiba-tiba setelah dia selesai menegakkan motornya, sosok itu muncul kembali di hadapannya, dan si Junet melihat wanita itu tanpa wajah, tanpa mata, tanpa mulut, tanpa hidung di depannya itu, dan Junet pun melihatnya begitu sangat menyeramkan. Makhluk itu mendekati si Junet, semakin dekat, dan Junet sambil memegang motornya sambil menunduk ketakutan, dan dirasakannya sosok itu semakin mendekatinya. Namun setelah lama-kelamaan Junet ketakutan, dilihatnya di sekelilingnya sosok makhluk itu sudah tidak ada. Akhirnya dia pun berusaha mendorong motornya sampai ke tepian desa yang ada di seberang atau di kampungnya. Nah, malam itu memang sungguh membuat Junet sangat ketakutan, dan cerita itu beredar sampai kemana-mana, dan sampai saat ini banyak orang yang tidak berani melintas di sana. Sekalipun mereka mau melintasi di sana, mereka tidak mau berjalan sendirian karena memang di sana kalau kita berjalan sendirian katanya akan didatangi sosok makhluk tersebut. Jadi mereka kalau mau melintasi antara kampung 1 dan kampung 4, mereka selalu mengajak orang lain. Kalau mereka tidak ada orang lain yang diajak atau menunggu orang lain yang mau menyeberang bersama, mereka lebih baik memutuskan untuk memutar ke arah desa lain. Nah, itulah teman-teman cerita pada video kali ini. Semoga menghibur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.